Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung, ya. Kau ini perusak bangsa kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan, Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol, kau yang bangsat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah viral pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa mulai hari ini saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol, dan kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto menanggapi pernyataan tersebut, dan beliau, Bapak Presiden Prabowo, mengatakan bahwa saya tahu kalau ada yang mengatakan saya tolol, ada yang mengatakan saya bajingan tolol, dan pada kesempatan tersebut Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan nama bahwa siapa sosok yang kemudian menghina Bapak Presiden Prabowo dengan mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo atau Bapak Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Tiba-tiba Rocky Gerung muncul dengan muka yang sangat pucat, yang dalam kondisi khawatir, takut, resah, menyampaikan klarifikasi bahwa sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa Bapak Prabowo bajingan tolol. Padahal jelas dia mengatakan bahwa presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Pertanyaannya, siapa sekarang presiden ke-8? Itu kan Bapak Prabowo Subianto. Dan ternyata tim Prabowo Gibran itu kemudian mencari sosok Rocky Gerung, posisinya sekarang ada di mana. Nah, ini yang kemungkinan membuat Rocky Gerung itu muncul dengan muka pucatnya, terlihat sangat ketakutan. Dan bahkan tidak hanya pada momentum kali ini Rocky Gerung menghina Bapak Presiden Prabowo. Bahkan di Kongres PAN di beberapa bulan yang lalu, Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memperlihatkan sikap otoriternya dengan mengatakan bahwa menganggap bahwa Bapak Prabowo Subianto ini anti kritik. Padahal dalam pidatonya Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jangan mengganggu kami mau kerja loh. Kalau Anda tidak bisa menyumbang gagasan, tidak bisa membantu kerja pemerintahan, kalian duduk saja di sana, jangan membuat gaduh. Karena memang kalian hobi untuk melakukan perpecahan, melakukan adu domba, melakukan provokasi, dan juga membuat gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan yang juga menjadi pertanyaan, kalaupun misalnya pernyataan tersebut diperuntukkan untuk Bapak Joko Widodo di waktu beliau jadi presiden, apa hak Anda mengatakan bahwa Bapak Jokowi adalah bajingan tolol? Tidak mungkin seorang bajingan, seorang yang tolol, dipercayakan memimpin bangsa ini selama 2 periode 10 tahun, Pak Rocky. Sedangkan Anda pernah berbuat apa untuk bangsa ini? Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa proses klarifikasi Rocky Gerung dan siapa tim Prabowo Gibran yang kemudian mencari di mana posisi Rocky Gerung saat ini, dan juga bagaimana kemudian hinaan-hinaan yang pernah dilontarkan oleh Rocky Gerung dalam setiap pernyataan-pernyataannya. Kita simak videonya berikut ini. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, ini dia kan mengatakan bahwa presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Sebelum saya pidana, mangkir. tapi untung sekali
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh. Seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Aduh. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Nah, itu. Saya sebut presiden ke-8 ya. Memang saya ada tidak yang sebut namanya. saya ini tolol, kita tahu presiden ke-8 itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Nggak apa-apa. Ya. Ex Ada yang Komandan mengatakan saya Jenderal. bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Kami sudah tahu Pak Jenderal. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Ini Anda pasti mules. apa pernyataan ini bukan sebuah hinaan? Ada foto Pak Prabowo putra Wakanda. Dan apakah kalian tidak mules? Ini kan juga hinaan, Bung Rocky, Bung Rocky. Kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Siap, Pak Jenderal. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, Sadarlah kalian. seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu Sebelum kau dibersihkan. sebelum kau dibersihkan. Waduh, waduh, waduh. Luar biasa, Jenderal. Saya begitu heran ketika Prabowo mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan dirinya adalah bajingan tolol. Sekalipun beliau tidak menyampaikan nama orang itu dan mengatakan Anda semua tahu tentang orang itu. Dan kemudian tak lama kemudian Rocky Gerung meralat dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Sementara jejak digital jelas mengatakan bahwa saya berani. Memang sulit ketika misalnya kita meninggalkan jejak buruk di media sosial, pasti selalu akan tertarik oleh netizen-netizen yang sangat luar biasa, yang kemudian dikatakan sebagai buzzer oleh Rocky Gerung. Saya cukup ilmu apa yang dipakai oleh Prabowo. Jadi saya sangat yakin ke depan ya Rocky Gerung harus berpikir 1 juta kali untuk berani mengatakan Prabowo atau Presiden ke-8 adalah seorang bajingan tolol. Rocky Gerung. Nah, Kau jangan suka-suka ini kau tim yang ngomong. Prabowo Kami Gibran nggak yang bisa suka-suka kami sedang ngomong. mencari Rocky Kami Gerung. cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan, Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau
Kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol. Kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol. Kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya Rocky Gerung mengutuk keras. Presiden RI Prabowo Subianto menyindir sosok yang pernah menghinanya dengan sebutan bajingan tolol. Sindiran itu disampaikan Prabowo Subianto di acara perayaan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2025 malam. Prabowo Subianto pun memperingatkan sosok yang menyindirnya bajingan tolol tersebut. Saudara-saudara, sampai ketakutan Bung Rocky. Kami ini Bung Rocky. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum engkau dibersihkan. Sebelum kau dibersihkan. Mantap Pak Jenderal. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Ia lantas meminta jajaran kabinetnya sungguh-sungguh berjuang bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Kita harus jadi bangsa yang berani, jangan sebelum apa-apa mana mungkin, menyerah sebelum berusaha, menyerah sebelum berjuang. Dan saya mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita, ujarnya. Prabowo mulai menunjukkan profilnya sebagai calon otoriter. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang otoriter apanya? Nonton di pinggir jalan, kalau tidak bisa diajak kerjasama nggak apa-apa. Asal jangan mengganggu orang bekerja, bos. Ya. Itu bukan otoriter. Aduh. Jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu. Kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Pak Prabowo kemarin mulai menunjukkan profil dia. Ini kali berapa kesekian kalinya Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo itu otoriter. Kira-kira diam aja, jangan cerewet, jangan musuhi kami. Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan. Jadi kita mulai bicara mendeteksi gejala awal new kind of authoritarianism di lima tahun ke depan. Saya kira itu poinnya sebagai tesis, dan kita ingin ada tesis sampai di sini supaya terjadi diskurs, terjadi dialog. Terima kasih. Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit video lama lalu ditempel-tempel. Para buzzer. Seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab
ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat. Ini muka pucat seorang Rocky Gerung. Memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden. Klarifikasi dalam keadaan muka pucat ketakutan. Sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh. Tapi pancingan itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau Presiden Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang betul-betul bisa dieksekusi itu. Keliru ya menurut saya, ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Betul. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya. Seharusnya begitu. Meskipun Anda mengkritik Pak Jokowi, jangan juga menyebut kata-kata kotor begitu. Masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi ada yang menyebut Rocky Gerung bajingan tolol. Saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau anggap ini masalah kecil lah. Tapi ya itu aja. Ya secara, tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, sebagai profesor, ya tidak seperti itu. Ahli filsafat. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Klarifikasi beliau bos. Pak Jokowi yang melaporkan saya. Takut juga ternyata. Saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Iya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri sudah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya itu konsekuensi dari putusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden kritik lalu pada kekuasaan dengan kata bajingan tolol. Jadi itulah tadi beberapa potongan video yang kemudian saya sematkan dalam konten kali ini. Memang betul bahwa bukan hanya kali ini Rocky Gerung kemudian melemparkan kalimat hinaan, kalimat cacian kepada Bapak Presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo Subianto. Karena waktu Kongres Partai Amanat Nasional, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa Bapak Prabowo sudah memperlihatkan sikap otoriternya. Padahal dalam pidato tersebut, Bapak Presiden Prabowo Subianto hanya mengatakan, jika kalian tidak ingin bekerja, tidak mampu membantu kerja-kerja pemerintahan, lebih baik Anda diam. Jika kalian tidak bisa diajak kerjasama, lebih baik Anda diam. Jangan mengganggu orang yang sedang mau bekerja. Kan tuntutan Anda pasti bagaimana kinerja pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Itu yang penting. Dan dari Grip Jaya kalau tidak salah ini organisasinya, tim Prabowo Gibran, ini memberikan peringatan keras ketika pihak penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak menangkap Rocky Gerung, maka mereka yang akan mencari Rocky Gerung. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi paling tidak ke depan setiap ada statement-statement yang ingin disampaikan oleh gerombolan pembenci, khususnya ternak abah dan ternak banteng, itu mesti dipertimbangkan
beribu kali, sejuta kali, supaya kalian tidak ceplos dalam mengeluarkan satu statement. Karena statement yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol, itu yang kemudian terekam oleh media. Dan bahkan kalaupun misalnya hari ini kita permasalahkan, itu kan Anda sendiri yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Makanya hati-hati dalam berargumen, hati-hati dalam berstatement, hati-hati mengeluarkan kata ataupun kalimat, karena itu bisa jadi bumerang bagi Anda sendiri. Dengarkan ini Bang Rocky Gerung. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam konten kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.